Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ramalan Ronggo Warsito tentang Satriya Boyong Pakapuning Kapura. Satriya Piningit ke-6 yang kelak memimpin Nusantara telah diramalkan pada abad ke-18 oleh Ronggo Warsito. Sebutan ialah Satriya Boyong Pakapuning Kapura, dan beliau ini sang pemimpin Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau yang dikenal SBY. Satriya Boyong maknanya ialah sang pemimpin itu mulai dari bawah, berpindah jabatan demi jabatan, naik ke atas hingga akhirnya meraih sukses di puncak sebagai pemimpin di Nusantara. Kejadian itu berlangsung pada tahun 2004 dalam pemilihan presiden langsung yang pertama kali dilakukan oleh rakyat Indonesia. Dan bagi mereka, pilihan terbaik yang tersedia di antaranya pilihan buruk yang ada, ya, SBY yang tak kala itu didampingi calon presiden yaitu JK atau yang disebut Yusuf Kala. Tokoh pendamping sang Satriya Boyong ini adalah seorang ketua umum partai besar yang di masa lalu memenangkan pilihan umum 6 kali berturut-turut, suara mayoritas. Karir SBY yang lulusan Akabri tahun 70-an selanjutnya meniti karir dalam militer dengan sangat mulus hingga akhirnya menjadi kepala asisten teritorial semasa Soeharto yang berkuasa, dan berlanjut terus pada masa kepemerintahan B.J. Habibie. Selanjutnya karir sang Satriya Boyong ini di masa pemerintahan Gus Dur tidak lagi memegang jabatan militer, akan tetapi menduduki jabatan seorang menteri dalam kabinet. Demikian seterusnya. Kedudukan SBY masih stabil pada era penggantian Gus Dur yang cuma setahun dan dilanjutkan oleh pemerintahan Megawati Soekarno Putri, mantan wakil presiden Gus Dur. Jabatan Megawati pun akhirnya usai pada tahun 2004 dan terjadilah sistem baru dalam pemilihan presiden langsung oleh rakyat untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Mega dan SBY yang maju mencalonkan dirinya bertarung sengit, namun akhirnya yang keluar sebagai pemenang adalah pasangan SBY dan JK. Sebagian Satriya Boyong Pakapuning Kapura SBY yang sukses terpilih untuk kedua kalinya sejak 100 hari memerintah, terus mengalami masa sulit. Bencana alam datang silih berganti. Media massa yang didukung asing bersuara sumbang, dan terutama sekali yakni sejak ditinggalkan JK yang sekaligus membawa gerbongnya partai besar. Masa lalu menjadi oplosan dalam koalisi
Kini dengan wakilnya yang baru, SBY masih memiliki satu tugas lagi, yakni membuka gerbang masa depan sekaligus menutup masa silam yang ambruk karena Felix M. Soeharto jatuh karena email internet. Akankah SBY mengalami yang sama karena jejaring sosial, SMS, dan variasinya tentu diharapkan oleh rakyat. Pemilih beliau akan menutup masa silam, yakni menyelesaikan masa jabatan secara baik dan penuh waktu sebagai pembuka gerbang masa depan. Maka ia berwenang penuh membuka gerbang dan peluang kesempatan kepada siapa saja yang mampu untuk tampil di depan sebagai pemimpin terbaik bagi Republik Indonesia sesuai zamannya. Maka segala macam gangguan dan rintangan semasa SBY memerintah dan juga segala macam tuduhan fiksi atau fakta baik buruk yang telah atau sedang terjadi dialamatkan kepada pemerintahan SBY adalah suatu rekayasa yang dilakukan oleh mereka yang menganggap dirinya sekelompoknya adalah lebih baik daripada SBY. Terlepas dari benar tidaknya kasus besar dan kecil yang telah atau yang sedang terjadi, tentu tidak boleh dibebankan semua kepada SBY sebagaimana pemimpin RI. Sekali lagi, SBY adalah pilihan satu-satunya yang terbaik yang tersedia di antara yang buruk. Artinya semua paslon dan kelompok yang ada minusnya, SBY bukanlah yang terbaik bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Itulah sedikit gambaran dari saya tentang Satrio Pakabuming Gapuro. Ya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.